Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Apa kabar untuk sahabat bahagia di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, Kevin dapat energi di sini tentang sebuah hubungan yang masih menjadi topik utama atau mungkin juga hal yang mungkin sahabat kebahagiaan nantikan. Temanya tentang cinta terlarang. Ya, yang namanya cinta itu adalah hak setiap orang, tapi terkadang terjebak di dalam cinta terlarang di situ atau cinta bersegi-segi. Ini sebenarnya sahabat kebahagiaan juga nggak mau berada di kondisi seperti itu, tapi seiring waktu berjalan, kalian bisa merasakan kesamaan, merasakan perasaan emosional di dalam hubungan tersebut. Walaupun tahu hubungannya itu terlarang, namun sahabat kebahagiaan ragu untuk melepaskan, bertahan juga sulit, melepaskan juga terkadang sakit, bingung situasinya. Dan terkait itu semua, untuk tema cinta terlarang kita hari ini, apa sih yang dia pikirkan kepada sahabat kebahagiaan? Mungkin saat ini kamu tuh lagi merasakan kemelut pikiran, kemelut dalam bentuk emosional kamu tentang diri dia. Kenapa hubungannya kayak gini? Padahal ya kita bisa merasakan kasih di dalamnya, tapi kenapa menyiksa semacam ini ya? Oke, kita akan cek bersama-sama energinya. Temanya tentang cinta terlarang. Jadi untuk sahabat kebahagiaan, sesuaikan dengan tema kalian. Cinta terlarang itu adalah cinta bersegi-segi, atau mungkin juga cinta yang memang pada dasarnya banyak sekali permasalahan-permasalahan atau cinta yang melawan arus di situ. Kita akan cek energinya itu seperti apa. Sesuaikan dengan kisah kalian ya, sahabat kebahagiaan. Sesuaikan dengan realita kalian di sini. Cinta terlarang, apa sih yang dia pikirkan tentang kamu saat ini? Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang, terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Cinta terlarang, cinta bersegi-segi, terkoneksi dengan diri dia. Apa yang dia pikirkan tentang kamu saat ini? Kita cek ya, ini adalah energi update. Masih berada di bulannya Virgo sebagai tuan rumah. Kita akan cek energinya dia kepada sahabat kebahagiaan. Apa sih yang dia pikirkan tentang kamu dalam koneksi cinta terlarang ini, dan bagaimana perasaannya dia, dan apa yang akan terjadi dalam hubungan ini bersama diri dia. Apakah ada sebuah pantangan atau ada hal yang lain? Kita cek bersama-sama. Ini adalah energinya dia terhubung kepada sahabat kebahagiaan tentang apa yang dia pikirkan tentang kamu dan apa yang dia rasakan. Oke, kita cek untuk kartu yang pertama. Kartunya adalah Four of Swords. Kalau dari segi pemikiran, orang ini sebenarnya tidak berpikir macam-macam tentang sahabat kebahagiaan ya. Ya, dirinya dia tuh sebenarnya lagi malas berdebat. Dirinya dia tuh malas ngapa-ngapain. Simbolnya di sini ada orang yang sedang terbaring tidur di bawah bukit ya, atau di bawah tebing yang curam di sini. Mengindikasi bahwa orang ini mungkin secara energi, kalau berdebat sukanya menghindar. Tidak, dan justru mungkin lebih terkesan pasif ya dalam segi komunikasi. Mungkin kamu sama dia tuh komunikasinya lagi pasif banget. Entah permasalahan apa yang terjadi di antara kalian. Di sini Kevin melihatnya ya bahwa dirinya dia tuh sebenarnya menghindari tentang perdebatan atau menghindari hal-hal yang berkaitan dari permusuhan dan lain sebagainya. Kalau dari segi pikirannya itu pengen tenang saja. Pikirannya pengen tenang, pengen antara kamu dengan diri dia tuh ngejalin sebuah keintiman kembali.
Dia merasa sih kalau selama ini mungkin dia terlalu banyak memberikan beban pikiran kepada sahabat kebahagiaan, membuat kamu tuh hidupnya kurang nyaman karena diri dia. Tapi sebenarnya orang ini juga nggak mampu sih, nggak mampu untuk bisa meredakan hati kamu, atau mungkin juga membuat hati kamu itu juga ngerasain tenang. Ya, di periode minggu-minggu ini lebih baik cari aman saja sih sahabat kebahagiaan. Karena dia itu lebih ke pasif ya, energi untuk saat ini lebih ke pasif. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan tuh terlalu memunculkan praduga dan prasangka, takutnya nanti terjadi bentrokan ya dalam segi komunikasi. Lebih baik cari aman saja, kamu nggak usah terlalu bagaimana tentang diri dia. Selama ini pikirannya dia tuh masih tetap fokus sama kamu ya. Four of Swords ini adalah simbol dari stagnasi pikirannya dia. Artinya pikirannya dia tuh nggak kemana-mana, masih ada kamu di dalam otaknya. Karena masih ada kamu di dalam otaknya di sini, artinya orang ini memang mencoba untuk berpikir apakah hubungan ini pada nantinya akan kembali pulih menjadi hubungan yang lebih nyaman lagi atau tidak. Pada dasarnya orang ini masih memikirkan kamu sih, masih memikirkan kamu, dan dia berpikir bahwa ya mudah-mudahan kedepannya hubungan kita baik-baik saja. Karena Four of Swords itu sifatnya adalah stabil. Sifatnya adalah stabil. Dia memikirkan hal itu. Mudah-mudahan hubungan kita baik-baik saja. Ini yang dia pikirkan. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Three of Coin. Sahabat kebahagiaan, Three of Coin di dalam kartu tarot ini tentang sebuah proses perjalanan dan saling berbagi satu sama lain. Ya, ada nilai positifnya juga sih dalam cinta terlarang ini sama diri dia. Dia bisa berbagi sesuatu hal sama kamu, berbagi ide, berbagi afeksi, berbagi materi mungkin, tapi nggak berbagi hal-hal yang aneh-aneh ya sahabat kebahagiaan. Simbolnya di sini kalian bisa lihat ya, simbolnya ada sosok tangan laki-laki dan perempuan. Dia sedang menukar pentacle di sini, mengindikasi bahwa secara energi orang ini masih dan siap mampu juga untuk berbagi apapun kepada kamu. Sukacita kalian memang sebenarnya diisi dan terisi dalam koneksi cinta terlarang ini. Walaupun cintanya bersegi-segi atau cintanya terlarang, tapi kalian tuh bisa berbagi perasaan, dan kalau ngobrol nggak tahu kenapa itu connect banget. Nah inilah yang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak menantikan sebuah obrolan kepada diri dia. Dia pun juga sama menantikan sebuah obrolan yang santai, obrolan yang nyaman. Karena untuk saat ini dia lagi nggak mau berdebat sih. Tapi kadang-kadang dia mancing-mancing buat berdebat. Ya, energinya di sini pada dasarnya orang ini pengen ngobrol santai saja dengan sahabat kebahagiaan, nggak ngobrolin tentang hal-hal yang berat-berat ya. Karena situasinya, moodnya untuk saat ini tuh dia tuh kayak lagi berat banget, ada sebuah beban pikiran, sehingga tuh dia pengen ngejalin hubungan sama kamu tuh ringan-ringan saja. Oke, untuk energi yang selanjutnya ada kartu Seven of Coin. Oke, apakah masalah pekerjaan, apakah masalah tentang identitasnya dia, atau statusnya dia, atau hal lain sebagainya, atau masalah-masalah warisan atau apapun, ini mungkin sedang dia alami. Sehingga di sini dia memilih untuk pasifnya kepada sahabat kebahagiaan itu bukan berarti dia benci kamu ya. Bahwasannya energi sahabat kebahagiaan itu masih ada di dalam benaknya. Orang ini masih memikirkan banyak hal tentang sahabat kebahagiaan. Karena di energi saat ini dia itu sebenarnya menunggu kamu. Menunggu kamu kapan siapnya, menunggu kamu apakah kamu masih mau diajak untuk ngejalin hubungan alternatif di sini sama diri dia atau enggak. Secara energi dia itu sebenarnya bersemangat memiliki gairah cinta kepada sahabat kebahagiaan. Tapi kalau misalkan berkaitan dari segi action, kayaknya orang ini paling sering nunggu dalam artian gini, dia tuh tipe kalau orang yang selalu menunggu dan menunda sebuah kepastian dalam sebuah hubungan, sehingga sahabat kebahagiaan tuh terkadang memvalidasikan sesuatu tentang hubungan ini sama diri dia. Tapi kamu tahu apa yang dia rasakan sama kamu itu adalah perasaan cinta dan perasaan sayang. Karena hubungan kamu itu terbatas ya. Terbatasnya dalam artian ya kalian harus bisa curi-curi waktu, curi-curi kesempatan untuk bisa meluapkan afeksi kalian di sini. Tapi sahabat kebahagiaan tahu betul bahwa bagaimana dia tuh merindukan kamu, bagaimana dia menantikan kamu di setiap hari-harinya.
Apakah orang ini menyesal masuk ke dalam hubungan alternatif semacam ini atau hubungan cinta terlarang ini? Pada dasarnya orang ini nggak nyesel sih sahabat kebahagiaan, dia masih menikmati saja. Dari kartu Three of Coin dan kartu Seven of Coin ini mengindikasi bahwa orang ini sebenarnya menikmati hubungan semacam ini. Namun kalau misalkan terjadi sebuah bentrokan antara kamu sama diri dia itu cenderung pasif dan cenderung kayak nyuekin kamu. Tapi di balik cueknya dia, sebenarnya dia tuh nggak mau kayak gitu. Sebenarnya tuh dia tuh pengen hubungannya sama kamu tuh baik-baik saja. Ya pilihannya adalah cinta alternatif memang nggak stabil, energinya nggak stabil. Kenapa nggak stabil? Ya balik lagi ya tentang ketiga komponen cinta. Mungkin sahabat kebahagiaan juga sudah hafal ya. Ya hubungan cinta terlarang atau cinta bersegi-segi, permasalahannya itu memang ada di komitmen. Karena komitmen itu adalah penstabil ya, penstabil sebuah hubungan. Kalau nggak ada penstabil sebuah hubungan, energinya pasti gampang banget goyah. Tapi dia nikmatin masa-masa kebersamaan bersama sahabat kebahagiaan. Oke, selanjutnya apa yang dia pikirkan tentang kamu? Ada kartu Temperance. Kevin baru bilang kestabilan, kartunya yang keluar adalah Temperance. Temperance itu adalah simbol kestabilan ya. Orang yang selalu bisa berbagi banyak hal kepada kamu. Terkadang energinya dia tuh mencerahkan kamu. Terkadang tuh bikin kamu tuh adem. Terkadang membuat kamu tuh tenang. Terkadang membuat kamu tuh kayak ditemani terus sama dia. Ya memang ada poinnya, ada poin plusnya dari dia. Dia bisa berbagi kasih kepada kamu dan berbagi waktu dari rasa sepi kamu. Orang ini memang melengkapi rasa kesendirian kamu ya, rasa sepi kamu. Ya kalau udah mengingat tentang kenyataannya bahwa hubungan ini adalah hubungan cinta bersegi, mungkin saat kebagian kayak gak nyangka kenapa bisa kayak gini, padahal aku tuh sebenarnya gak mau. Tapi dia selalu melengkapi dalam kekosongan hati kamu. Dia selalu melengkapi. Temperance ini adalah simbol dari kesederhanaan, simbol dari kestabilan juga. Dia memang melengkapi kekosongan hati kamu di sini, sehingga saat kebahagiaan yang kamu rasakan bahwa dia benar-benar cinta sama kamu, tulus sama kamu. Namun keraguan dan praduga itu terkadang muncul di dalam pikiran sahabat kebahagiaan. Kenapa bisa muncul? Balik lagi, yang memunculkan sisi praduga dan prasangka itu karena hubungannya nggak stabil, karena nggak ada komitmen, sehingga mencurigai apakah ada perempuan lain, apakah ada laki-laki lain, apakah ada yang disembunyikan dari diri dia. Dia berubah sedikit, mungkin negatif thinkingnya kamu berpikir ada sesuatu hal lain dari diri dia. Dia berubah dikit lagi, sahabat kebahagiaan memikirkan hal lain. Nah, negatif thinking inilah yang membuat hubungan kalian tuh acak-acakan. Tapi kalau misalkan kalian nggak bisa bersabar di situ dalam koneksi cinta terlarang di sini, ini berbahayanya adalah kalian bisa masuk ke dalam hubungan karmic relationship. Tapi kalau misalkan sudah kejebak di dalam hubungan karmic relationship, senangnya ada, bahagianya ada, kemelekatannya ada, menyiksanya juga ada, menyakitinnya juga ada, dan nggak bisa dilepasin. Jadi hati-hati. Kalau misalkan kamu yang ngejalin hubungan cinta terlarang, ini Kevin sarankan ya saat kebahagiaan sebagai strategi cinta, ya Kevin nggak bisa nyalahin ya. Setiap orang itu kan punya pemikirannya sendiri-sendiri, beda-beda sendiri. Karena di sini Kevin netral, Kevin tidak mendukung yang cinta terlarangnya atau siapapun aja. Kevin nggak mendukung, tapi Kevin di sini netral. Misalkan kamu tuh udah kepaksa banget dan gak ada jalan lain, terjebak dalam cinta terlarang di sini, dan kamu butuh proses untuk mendewasakan sebuah hubungan. Kalau misalkan kamu ngejalin hubungan semacam ini, terlalu banyak menggunakan cinta secara emosional, kamu tuh apa-apa tuh perasaannya tuh kebawa baper dan perasaannya was-was terus. Was-wasnya karena gak ada komitmen. Tapi kalau misalkan kamu menyikapi ini semua dengan strategi cintanya adalah cinta secara mental, yaitu kamu harus memikirkan tentang sebab akibatnya, hubungannya kita itu deal-dealannya itu buat apa, buat benefit deh. Oke, kita ngejalin cinta terlarang di sini sebagai friend with benefit, ya nggak masalah. Kalau misalkan kalian nikmatin di situ, ya nggak masalah. Tapi kalau di luar dari itu timbul kecemburuan, timbul hal-hal yang lain, itu sudah melanggar aturan dari cinta benefit di sini atau friend with benefit di sini ya. Ya, kalau misalkan kamu nikmatin hubungan cinta terlarang tapi kamu nggak mau terluka, ya udah, kesepakatannya adalah kita sebagai FWB-an aja.
Kenapa FBB-an? FBB-an kan kalian bisa merasakan keuntungannya. Kamu butuh keuntungan apa dari dia? Perhatian, ya kamu dapat. Atau mungkin juga kamu butuh materi dari dia, kamu dapat. Tapi kamu memberikan afeksi sama dia, perhatian sama diri dia. Ya mungkin bisa saling bertukar benefitnya di situ. Itu harus ada sebuah kesepakatan. Namun terkadang sahabat kebahagiaan yang terjebak dalam sebuah cinta terlarang udah kebawa perasaan dulu, merasa memiliki diri dia, padahal komitmennya nggak ada. Akhirnya bentrok, akhirnya terjadi permasalahan. Muncullah cinta bersegi-segi lagi dari diri dia, terutama dia yang divine maskulin. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini tentang sebuah pancingan dari segi hasrat dan juga gairah. Jika sahabat kebahagiaan berhadapan dengan diri dia yang memiliki divine maskulin, ketika dia ngejalin hubungan cinta alternatif atau cinta terlarang, sisi adrenalin di dalam dirinya dia itu meningkat. Hormonnya dia meningkat, merasa tertantang, merasa bahagia, merasa bangga bahwa dia bisa berhasil meluluhkan hati kamu. Dan rasa bangganya dia tuh semakin meningkat lagi, adrenalinnya semakin meningkat. Ada sebuah kesempatan lagi, ada laki-laki atau perempuan lain di luar sana yang bisa dia ambil hatinya, dia bisa ngambil hatinya orang tersebut, akhirnya ngejalin cinta bersegi-segi banyak. Dan otomatis sahabat kebahagiaan mengklaim bahwa dirinya dia adalah player. Pasti akan muncul kayak gitu. Dan berbahaya untuk sahabat kebahagiaan yang ngejalin sebuah cinta terlarang, dan dia adalah dominasi dari divine maskulin namun tidak bisa dikendalikan. Ini ada kemungkinan dia energinya nggak stabil, dia bisa ngejalin alternatif lain. Ini ada kemungkinan. Nah, lalu bagaimana untuk yang divine feminim? Apakah bisa ngejalin hubungan yang sifatnya adalah bersegi-segi lagi? Bisa. Ketika sang divine feminim di sini digantungkan, dia membutuhkan validasi tapi nggak ditanggepin. Kemudian dia mencari hal lain di luar sana yang bisa memberikan sebuah afeksi pada diri dia. Kalau dapat, ya dia bisa berselingkuh yang perempuannya atau yang divine feminimnya. Saling menyakiti satu sama lain. Tapi Kevin harap sahabat kebahagiaan yang terjebak di dalam sebuah cinta terlarang di sini, kamu jangan merumitkan cinta kamu. Kamu jangan membuat cinta kamu itu seginya terlalu banyak. Kenapa? Capek. Ini adalah era modern yang terkadang kita terpancing oleh sosial media, terpancing dengan hal lain yang membuat pikiran kamu, mental kamu tuh terpengaruhi oleh hal-hal negatif. Kalau kita hidup di zaman era tahun 70-an, ya mungkin nggak ada sosial media, kalian ngejalin cinta bersegi-segi itu mungkin kemungkinannya sedikit ya, sedikit, dan kalian mungkin bisa merasakan gairah cintanya di situ. Tapi kalau udah masuk ke era modern di sini, godaannya itu banyak banget, sahabat kebahagiaan. Dan hati-hati juga kalau misalkan kamu sudah melakukan kesalahan dalam cinta terlarang di sini atau cinta bersegi-segi, bisa kemungkinan nanti kalau misalkan kamu putus, kamu bisa ngejalin cinta bersegi lagi. Iya Kevin, ada Kevin, kenapa ya aku kalau dapat pacar orangnya sudah punya istri, orangnya sudah punya suami. Ya, rantai dari cinta bersegi-segi itu memang harus diputuskan jika kamu ingin menemukan jodoh yang terbaik buat diri kamu. Caranya bagaimana? Misalkan kamu putus dari cinta terlarang atau cinta bersegi-segi, usahakan selama 8 bulan kamu nggak ngejalin hubungan dengan siapapun, ngejomblo dulu. Lalu 8 bulan ngapain? Self love. Mungkin kalian bisa membaca hal-hal yang berkaitan dari motivasi. Mungkin kalian bisa belajar tentang hal-hal yang berkaitan dari sebuah hubungan. Terinspirasi dari hubungan siapa. Banyak baca-baca. Biar apa? Biar sahabat kebahagiaan memunculkan cinta secara mental kamu, sehingga tidak terjebak di dalam sebuah hubungan cinta terlarang tapi pakai emosional. Ngenes loh, cinta terlarang pakai jenis cinta secara emosional. Apalagi cinta terlarang masuk ke kategori cintanya adalah cinta secara fisik. Itu rata-rata yang tersakiti itu banyak banget cinta yang pakai fisik, cinta yang pakai emosional. Tapi kalau cinta yang pakai mental di situ, ya aku tahu keuntungannya, aku dapat benefitnya dari kamu ini, kamu dapat benefitnya dari aku ini. Ya deal-dealan lah. Kamu terluka, ya aku terluka, oke. Tapi kita tidak akan nuntut apapun. Ya mungkin yang bisa melakukan hal itu adalah seorang profesional ya. Karena hanya mendapatkan sebuah keuntungan di situ. Rata-rata masing-masing di antara kalian itu sebenarnya membutuhkan sebuah perhatian sih. Perhatian dan juga pengakuan di sini.
Lalu untuk energi yang selanjutnya, bagaimana yang dia pikirkan? Oke, ada kartu Page of Wands. Sahabat kebahagiaan, kalau berkaitan siapa sih yang paling dicintai antara aku dan yang lain dari diri dia? Ini mungkin menjadi pertanyaan standar ya. Kevin, lihat di sini ada energi kartu Page ya. Jika kamu usianya lebih muda, dia akan jauh lebih bisa mencintai kamu atau menyayangi kamu, karena orang ini pada dasarnya menyukai sesuatu hal yang sifatnya adalah muda atau sesuatu hal yang sifatnya adalah enak dipandang dari mata. Ya, orang ini bergairah pada sesuatu hal yang terlihat bening. Termasuk sahabat kebahagiaan, kamu adalah orang yang bening, kamu adalah orang yang memiliki karisma, kamu adalah orang yang mencolok di situ sehingga dia mencintai kamu di situ. Apa jenis cintanya dia? Cinta mental bukan. Dia mencintai kamu ini menggunakan cinta secara fisiknya dia, karena dia membawa gairah kepada sahabat kebahagiaan. Makanya orang ini terkadang tuh kayak ambisi banget sama kamu, kayak ambisi banget. Dan dalam hatinya dia sudah mencatat ya bahwa kamu gak akan bisa kemana-manapun karena aku tuh sangat mencintai kamu. Ini adalah ambisinya dia. Selanjutnya, oke, ternyata benar. Tentang cinta terlarang itu sudah melekat di dalam hatinya dia sama kamu. Dia memang merasa gairah terbesarnya itu adalah kamu, dan dia ngerasa memang cinta banget sama kamu karena godaan-godaan. Godaan ini berkaitan dari sisi adrenalinnya dia ya. Kartunya di sini adalah The Devil dan simbolnya di sini, Kevin zoom ya simbolnya. Simbolnya di sini ada sosok yang berdiri di sini. Lalu di sini ada dua sosok. Ini sosok perempuan. Ini sosok laki-laki pakai baju hitam. Lalu banyak sekali rope di sini ya. Banyak sekali rope di sini atau tali ya, atau tali di sini mengikat dua sosok di sini, mengindikasi bahwa hubungan kamu memang diperbudak oleh kemelekatan. Cek level vibrasi emosional. Kemelekatan itu ada di vibrasi mana? Ada di level vibrasi force, yaitu sebuah keinginan. Makanya di sini diperbudak oleh keinginannya dia. Kalau sahabat kebahagiaan tidak menggunakan cinta secara mental, ya udah kamu akan diperbudak terus sama diri dia. Apakah dia cinta? Iya, dia cinta sama kamu, tapi cintanya beda. Kenapa beda? Karena nggak ada komitmen, sehingga hubungannya itu nggak stabil. Dan orang ini nggak akan pernah mau ngelepasin kamu. Simbol rope di sini atau simbol tali mengindikasi bahwa orang ini sudah menjerat kamu ke dalam hasrat, ke dalam sebuah godaan, ke dalam sebuah sesuatu hal yang kamu butuhkan selama ini. Kamu tuh butuh pengakuan, kamu tuh butuh afeksi. Dia bisa memberikan hal itu semua sama kamu, sehingga dia selalu berpikir bahwa kamu gak bisa kemana-mana karena aku sangat mencintai kamu dan kamu juga punya perasaan sama aku. Inilah yang dia pikirkan tentang diri sahabat kebahagiaan. Sehingga hubungan-hubungan semacam ini kalau misalkan gak memunculkan sisi kesadaran, ya kalian akan terjebak di ikatan The Devil di sini. Makanya butuh cinta secara mental biar resikonya saat kebahagiaan itu nggak terlalu sakit sih. Cinta secara mental itu minim sih, tapi kaku. Cinta secara mental itu kaku dan terkadang bisa nyakitin dia kalau misalkan tidak ada sebuah kesepakatan. Oke, apakah sahabat kebahagiaan bisa menggunakan cinta secara mentalnya atau tidak ya? Apakah kamu bisa menggunakan cinta secara mentalnya? Ada kartu Ace of Cup. Oke, ternyata memang rada berat ya kalau misalkan kamu menggunakan cinta secara mental. Ya, Kevin presentasikan di antara sahabat kebahagiaan yang nonton itu hanya 30% saja yang bisa menggunakan cinta secara mental. Sisanya ini sudah masuk ke dalam hati. Ace of Cup itu adalah simbol hati, perasaan. Kamu sudah terlalu besar mencintai diri dia. Oke, cinta kamu sudah terlalu besar sama diri dia. Kalau cintanya sudah terlalu besar sama diri dia, terkadang kamu mau ngelakuin apa saja buat dia. Ada kartu Wheel of Fortune. Sahabat kebahagiaan selalu mencari dan selalu menunggu sebuah peluang. Hubungan ini seakan-akan tuh kalian kayak bermain sebuah peluang. Apakah peluangnya bisa berbahagia dengan dia nggak ya? Apakah peluangnya aku bisa menyatu dengan diri dia nggak ya? Nah, peluang-peluang inilah yang membuat hubungan kalian tuh akhirnya terjerat di dalam ikatan The Devil ini. Lalu apa yang dia pikirkan? Dia pun juga sama. Dia selalu berpikir tentang peluang hubungan ini, bahwa kita merasakan koneksi cinta yang sama, kita merasakan kasih yang sama di sini, dan bahkan bahasa kasih kalian pun saling mengimbangi satu sama lain. Sehingga dia selalu memanfaatkan peluangnya di sini untuk selalu ngejalin hubungan sama kamu terus menerus.
Walaupun berat, ketika hubungannya off, dia bisa muncul lagi. On off terus. Dan Wheel of Fortune ini dipengaruhi oleh Jupiter. Jupiter itu berat banget. Hubungannya berat tapi masih tetap mau dikayuh. Simbolnya di sini adalah jam, namun jamnya di sini jam yang bunyi tiktok gitu ya. Jam-jam klasik, tapi jamnya itu terbakar. Indikasinya adalah kalian memang terlalu banyak membuang-buang waktu kalian dalam hubungan ini sama diri dia. Padahal tahu hubungannya ini tidak ada sebuah peluang yang membahagiakan. Kenapa? Karena dia belum siap untuk memutuskan hubungannya dengan yang sahnya dia. Kalau dia yang sudah punya pasangan. Tapi dia sering mengeluh Kevin tentang pasangannya gini. Ya, mengeluh itu semua orang bisa mengeluh sahabat kebahagiaan, termasuk mungkin kamu. Kalau kamu misalkan punya pasangan, kamu pernah mengeluh tentang pasangan kamu. Tapi sebisa mungkin ya, cinta terlarang itu diawali dari curhatan. Dia curhat tentang pasangannya, kamu mungkin juga curhat tentang pasangan kamu, dan akhirnya terkoneksi, nyambung satu sama lain. Makanya kalau misalnya kamu punya masalah nih secara internal, suami istri, atau sama pasangan kamu, sebisa mungkin kamu jaga aib pasangan kamu, jangan diceritain kemana-mana. Kalau misalnya kamu mau cerita, ya ceritalah sama orang yang profesional juga. Biar apa? Biar sahabat kebahagiaan tidak terjebak di dalam sebuah cinta terlarang. Ya kalau kamu profesional menggunakan cinta mental kamu dalam kondisi cinta terlarang, ya mungkin kamu tidak akan merasakan melekat semacam ini, akan nikmatin aja, enjoy saja. Sedangkan di energi yang pertama, kartunya adalah Ace of Cup. Kamu sudah pakai hati. Kamu sudah pakai hati di sini. Selanjutnya ada kartu Three of Swords. Oke, sahabat kebahagiaan, dia merasakan kepedihan yang sama seperti apa yang pernah kamu rasakan. Three of Swords ini adalah simbol dari kepedihan, simbol dari rasa sakit. Ini simbolnya ada seseorang yang dia tuh kayak kedinginan gitu ya. Kayak kedinginan, dia meringkuk kesakitan di tengah-tengah danau ya. Di tengah-tengah danau atau di pinggiran danau di sini, lalu ada 3 pedang yang siap menghujani diri dia di atas ini. Ini mengindikasi bahwa dia juga merasakan rasa sakit yang sama. Ketika nggak ada komunikasi dengan sahabat kebahagiaan, orang ini kesepian loh. Bahkan orang ini merindukan kamu. Kamu putus koneksi sama dia, dia merindukan. Dia mengalami rasa sakit. Makanya dia selalu memikirkan kamu untuk hubungannya tuh tetap jalan aja. Tapi nggak nemu apapun. Sedangkan semesta berkata bahwa ya selagi kamu menggunakan cinta emosional kamu di sini, maka kamu akan selamanya terjerat sama diri dia. Dia pun juga sama. Dia juga menggunakan sisi emosionalnya dan juga cinta secara fisiknya dia kepada kamu. Sehingga dia melekat dan berambisi kepada sahabat kebahagiaan. Tapi dia gak mau patah hati. Selanjutnya ada kartu Four of Coin. Oke. 2 kartu bernomor 4 itu muncul di sini. Ada kartu Four of Swords, di sini ada kartu Four of Coin. Ini sudah bisa dipastikan ya sahabat kebahagiaan. Dia gak bisa ngelupain kamu. Dia mau mengubur kenangan kamu pun gak akan sanggup. Kenapa? Karena kamu telah memberikan kebahagiaan, perhatian, dan hal yang spesial di dalam hatinya dia. Dan long term memorinya dia sudah membekas tentang diri kamu, masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, yaitu tentang kebiasaan. Kebiasaannya apa? Kalian saling menyayangi satu sama lain. Kalian saling terhubung, mensupport satu sama lain, dan bahkan di antara sahabat kebahagiaan ini mungkin sudah ada yang terang-terangan ngejalin hubungan ini. Ya mungkin kerabat kamu ada yang tahu, tapi nggak tahu statusnya dia apa. Atau mungkin juga kamu sudah dikenalkan sama keluarganya dia, atau sebaliknya. Dan energi orang ini nggak bisa kemana-mana sahabat kebahagiaan. Apakah dia mencintai kamu? Jawabannya ya, tetap. Energinya masih tetap. Nggak ada penggantinya. Karena kamu sudah memberikan banyak arti dalam kehidupan ini. Selanjutnya apa yang dia pikirkan? Oke, sahabat kebahagiaan, Five of Coin. Dia nggak sanggup kehilangan kamu. Five of Coin atau Five of Pentacle ini adalah sesuatu hal yang menyakitkan, yaitu dari kehilangan. Ini udah ada kartu Three of Swords, di sini ada kartu Five of Coin, mengindikasi bahwa orang ini akan ngerasain kehilangan yang amat sepi, kehilangan yang amat sakit ketika kamu meniadakan hubungan ini atau ketika kamu itu pergi dari diri dia. Lalu ujung-ujungnya apa? Sahabat kebahagiaan bisa ketarik lagi sama dia. Kenapa bisa ketarik terus? Ada energi kartu Devil di sini.
bahwa hubungan kalian memang sudah terjerat di dalam sebuah kemelekatan. Lalu gimana caranya Kevin untuk bisa lepas dari ini? Minimal adalah menyadari dulu deh. Kalian menyadari kalau misalkan melepaskan energi semacam ini, sadari dulu, minimal sadari. Kemudian niatkan di dalam hati kamu. Lalu coba untuk mencintai diri sendiri. Dan apalagi cintai diri kamu sendiri. Dan apalagi cintai diri kamu sendiri. Kalau kamu mencintai diri kamu sendiri, pasti yang jadi prioritasnya itu kamu, bukan dia. Oke. Ternyata dia selalu memikirkan kamu dan dia nggak bisa melepaskan kamu begitu saja. Ini ada energi stagnasinya dia ya. Kita akan cek menggunakan kartu lain. Ini Kevin lagi suka kartu yang realita ya, gambarnya itu gambar foto. Kita akan cek menggunakan kartu lain tentang cinta terlarang ini. Apa sih yang dia pikirkan tentangmu? Apa yang dia pikirkan tentang sahabat kebahagiaan? Bagaimana koneksi ini? Bagaimana yang dia rasakan kepada sahabat kebahagiaan? Kita akan cek energinya. Ini adalah energinya dia, terhubung kepada sahabat kebahagiaan dari yang dia rasa. Oke, ada kartu Queen of Swords, sahabat kebahagiaan. Orang ini ya sebenarnya ya, itu pengen banget hubungannya antara kamu dengan diri dia itu terus tetap berjalan ya. Dia itu nggak bisa ngebebasin kamu begitu saja tanpa diri dia. Dalam pikirannya dia, kamu adalah pusat perhatian. Dalam pikirannya dia, kamu adalah fokusnya untuk saat ini. Kenapa? Karena sahabat kebahagiaan adalah tipikal orang yang berkesan dan kamu adalah satu-satunya orang yang berpengaruh besar terhadap emosionalnya dia, terhadap pikirannya dia. Dia mungkin dulu sempat down, kamu pernah nyembuhkan batinnya, sehingga dia ngerasa kayak berterima kasih banget sama sahabat kebahagiaan. Ini adalah energinya. Lalu selanjutnya, oke, ada kartu The Moon. The Moon di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang emosional ya. Ternyata memang benar ya, dia sama kamu sudah masuk ke dalam cinta secara emosional, cinta secara fisik, masing-masing di antara kalian juga terkoneksi di situ ya, cinta secara emosional, cinta secara fisik. Dan mungkin hanya 30% saja di antara sahabat kebahagiaan ini yang menggunakan cinta secara mental. Sehingga kalau orang yang menggunakan cinta secara mental, ya lihat tayangan kayak gini ya, cukup angguk-angguk aja. Cuma angguk-angguk aja, karena sahabat kebahagiaan sudah memikirkan banyak hal tentang hal ini ya. Ya di sini Kevin lihat ya, dia nggak bisa berpaling dari kamu dan bahkan di sepanjang malamnya dia, ketika nggak ada komunikasi sama sahabat kebahagiaan atau sahabat kebahagiaan menyudahi hubungan bersama diri dia sepanjang malam gelisah. Karena The Moon di dalam kartu tarot itu tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah gelisah ketika malam hari. Orang ini akan gelisah. Kalau misalnya kamu itu meniadakan komunikasi sama dia ya. Oke, untuk yang selanjutnya ada kartu The Hermit. Oke, sahabat kebahagiaan. Jika hal itu terjadi, kamu mungkin diemin dia atau apa, orang ini tuh tiba-tiba tuh menjadi pendiam, tiba-tiba kayak kurang bersemangat sama kamu. Nah, ini sahabat kebahagiaan kepikiran lagi, kenapa dia berubah? Apakah ada orang lain di sampingku? Apakah ada orang lain lagi di sampingnya dia? Apakah ada ini lagi? Nah, validasi-validasi itu akan muncul di dalam otak dan kepala kamu. Dan orang ini akan lebih terkesan kayak menyendiri, kayak tertutup sama kamu. Kalau dia udah menjadi orang yang tertutup sama kamu, ini bukan berarti dia tidak mencintai kamu, tapi dia itu kayak pasrah aja sama keadaan dalam kondisi ini. Tapi dia ngerasain sedih jika kehilangan kamu. Dia nggak tahu mesti bagaimana hubungan ini, kenapa kita bisa dipertemukan di waktu yang tidak tepat. Ada sesuatu hal yang dia sesali. Kenapa kita dipertemukan di waktu yang tidak tepat, padahal kita sama-sama cinta. Dan kamu adalah orang yang memang ngertiin aku banget. Dan bahkan orang ini bisa menangis di depan mata kamu. Ini adalah energinya dia. Karena yang kayak lihat ya, orang ini tuh kesepian sih. Sebenarnya orang ini kesepian. Makanya dia tuh berupaya ya, agar kamu tuh untuk selalu ada di sampingnya. Selanjutnya ada kartu Page of Cups. Oke. Kartunya di sini Kevin analisa dulu ya. Dari beberapa kartu di sini memang kartu card-nya itu
lebih dominan ya, lebih dominan di Queen of Swords dan Page of Cup ini lebih dominasi energinya dia. Orang ini pada dasarnya itu penuh dengan sisi emosional sama kamu. Page of Cup, terkadang dia ragu-ragu sama kamu, terkadang dia bimbang sama kamu, kayak nggak ngasih kepastian. Tapi kalau udah ditinggal sama saat kebahagiaan, kelabakan. Orang ini kelabakan. Lalu apa sih yang ada di pikirannya dia sama kamu? Ya dia berpikir kamu adalah orang yang masih mencintai diri dia. Karena dia yang dia tahu, kamu nggak masih berharap juga sama dia. Dan kamu masih ada perasaan ikatan emosional yang mendalam kepada diri dia. Sehingga orang ini nggak mau dilepaskan oleh kamu. Kalau kamu yang mutusin duluan dia, kamu yang mutusin dia duluan, kelabakan orang ini. Oke, selanjutnya. Ternyata memang rumit ya sobat pembagian cinta terlarang. Makanya Kevin tuh selalu menghindari tentang hal-hal yang berkaitan dari cinta terlarang. Karena menurut Kevin tuh cinta itu simple. Ada kartu Knight of Pentacles. Oke, kartunya adalah kesatria. Kalau kartu kesatria sifatnya adalah berjalan atau bergerak. Nah, dalam artian hubungan orang ini bagaimana? Orang ini akan selalu berusaha untuk meyakinkan kamu bahwa hubungan kita punya masa depan, hubungan kita itu punya jalan, walaupun jalanannya itu menanjak. Di sini simbolnya ada tanjakan ya. Walaupun jalanannya menanjak, tapi dia selalu meyakinkan kamu bahwa yang dia bawa sama kamu adalah cinta. Sehingga kalau sahabat kebahagiaan menggunakan cinta secara emosional, ya udah ngebawa sama dia, ngikutin tanjakan dalam hubungan ini sama dia. Karena orang ini yakinin banget sih. Energi orang ini tuh yakinin banget biar kamu tuh nggak bisa ngelepasin dia atau berpaling dari diri dia. Oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu Eight of Cup. Udah sih fix sih. Orang ini udah fix. Dia tuh sebenarnya kayak cinta mati sama kamu, tapi kayak udah pasrah aja sama keadaan. Dan bahkan kalau misalkan tahu kenyataannya pahit, orang ini hanya bisa mematung saja, hanya bisa mematung diam. Tapi diamnya dia itu kayak batinnya itu bergejolak antara batin dan pikirannya, sehingga energi orang itu nggak stabil, kadang-kadang pelin-pelan. Selanjutnya energinya ada kartu Three of Swords. Oke, sahabat kebahagiaan, Three of Swords-nya keluar 2 kali ya. Ini ada kartu Three of Swords dan di sini ada kartu Three of Swords. Mengindikasi bahwa orang ini yang di dalam pikirannya dia takut patah hati, dia takut ditinggalkan sama kamu, dia takut merasakan beban kerinduan yang tidak bisa diluapkan. Makanya orang ini terkadang bisa menangis di depan mata kamu, seakan-akan dia kayak mengemis cinta kepada sahabat kebahagiaan. Apakah ini jujur atau tidak? Jawabannya adalah jujur. Jika dia pernah menangis di depan mata kamu, ini adalah kejujuran hatinya dia. Kenapa? Karena dia seperti memberontak. Tuhan, kenapa kita dipertemukan di waktu yang tidak tepat, padahal kita sama-sama cinta, kita sama-sama memiliki, kita punya ikatan yang sangat kuat di sini. Kenapa sangat menyakitkan seperti ini? Ujian. Ini semua adalah ujian. Memang kesabaran dalam hubungan seperti ini memang harus ditingkatkan, tapi bukan cuma sabar, sadar. Dan Kevin lihat di sini orang ini dalam pikirannya dia takut patah hati karenamu. Selanjutnya, oke, untuk energi selanjutnya ada kartu Ace of Pentacles. Sahabat kebahagiaan, ini kartunya itu menanjak semua ya. Di sini kartu Knight of Pentacles, di sini Ace of Pentacles, ada tanjakan lagi ke atas. Ya, cinta kalian itu adalah cinta yang menanjak, tapi nggak tahu ujungnya itu sampai kemana. Dan ketika sebuah menuruni sebuah anak tangga, sahabat kebahagiaan kayak ngerasa lega, tapi setelah itu dia muncul lagi. Dan inilah yang membuat sahabat kebahagiaan kayak ngerasa bahwa kenapa kita dipertemukan semacam ini, apakah ada sebuah peluang untuk bersama atau tidak. Ace of Pentacles itu adalah simbol dari peluang ya. Orang ini seakan-akan menjanjikan sebuah peluang untuk bahagia bersama kamu. Itu kan tanjakan lagi. Cinta kalian kenapa penuh dengan tanjakan ya sahabat kebahagiaan. Ini ada kartu Four of Pentacles, dan kartu Four of Pentacles-nya ini juga keluar 2 kali ya. Three of Pentacles, ini ada Three of Pentacles, kartu yang beda ya. Three of Pentacles, ini Three of Pentacles keluar, dan ini Four of Pentacles, ini ada kartu Four of Pentacles juga keluar lagi sama dengan jenis kartu yang berbeda. Artinya orang ini pada dasarnya memang cinta mati sama kamu, memang kayak menaruh beban hati dan pikiran, perasaan tuh sama kamu, karena dia percaya banget kamu itu adalah jodohnya. Dia percayanya tuh gitu, kamu adalah jodohnya, kamu adalah orang yang dikirim Tuhan untuk melengkapi hatinya dia. Tapi belum tentu. Kenapa? Karena cinta bersegi-segi itu adalah ujian. Cinta terlarang itu adalah ujian. Ujiannya apa? Apakah kalian mau dan sanggup?
mengorbankan. Masing-masing di antara kalian, misalnya kamu punya pasangan, kamu mau ngorbanin keluarga kamu, ngorbanin cinta kamu, pernikahan kamu, apakah dia mau ngorbanin keluarganya dia, suaminya dia, istrinya dia, atau pasangannya dia? Apakah dia mau? Jawabannya nggak mau. Kenapa seperti itu? Karena energi orang ini adalah dia kayak ngerasa bahwa Tuhan, kenapa kita dipertemukan di waktu yang tidak tepat, padahal aku sayang banget sama kamu. Sungguh rumit sahabat kebagian energinya di sini. Apalagi kita menemui 3 tanjakan. Ada 3 tanjakan. Ini bisa mengindikasi bahwa hubungan kamu tuh mungkin bisa on off-nya itu lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Sering. Atau mungkin juga udah 3 kalinya. Hubungannya on off. Nanti ujungnya ketemu lagi. Karena cinta kalian itu selalu menanjak. Lalu untuk kartu yang terakhir, di ujung kartu, energinya apa? Cinta terlarang ini apa yang dia pikirkan tentang sahabat kebahagiaan? Ada kartu The Sun. Oke, sahabat kebahagiaan fiksi. Orang ini tuh udah terlanjur bahagia dan udah terlanjur cinta sama kamu, dan orang ini memang menaruh harapan untuk bisa berbahagia sama kamu ya. Tapi mudah-mudahan apapun yang terjadi antara hubungan kamu sama diri dia, kalau sama-sama ikhlas, sama-sama menyadari, kalian mungkin bisa berdamai dalam keadaan semacam ini. Terlebih kartu yang di bawah itu adalah The Sun. The Sun itu adalah pencerahan. Matahari itu adalah simbol dari pencerahan, menyinari hati, menyinari kesadaran. Ya kalau misalkan sama-sama menyadari, sama-sama tahu hubungan ini nggak boleh kayak gini, sama-sama sadar dan bisa melepaskan dengan kebaikan, dengan ucapan kata terima kasih dan maaf, ya kemungkinan hal itu bisa terjadi. Tapi permasalahannya, dia udah cinta mati banget sama kamu, udah sayang banget sama kamu. Apakah hal itu bisa dilakukan atau tidak? Tapi Kevin berharap bisa ya. Segala bentuk keputusan itu ada di sahabat kebahagiaan loh, bukan ada di diri dia. Karena apa? Kita adalah pengendalinya. Kita adalah pengendali diri kita. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh orang lain. Kita adalah pengendali diri kita, dan pikiran kita yang mengendalikan adalah kita sendiri. Itu kuncinya. Oke, ini adalah cinta yang punya 3 tanjakan. Ini Kevin baca aja sampai kepalanya nyut-nyutan sahabat kebahagiaan. Tapi cinta terlarang itu memang menjadi topik yang sahabat kebahagiaan tunggu-tunggu ya, karena dari komentar-komentar sahabat kebahagiaan dan DM Kevin bacain cinta terlarang, dan ternyata untuk tema hari ini cintanya adalah 3 tanjakan. Oke, sampai kepala Kevin pusing. Dan terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang hadir dalam pembacaan kita kali ini? Kita cek bersama-sama ya sahabat kebahagiaan. Di sini ada kartu Four of Swords, ini masuk ke energinya Libra, ini masuk ke energinya Capricorn. Lalu di sini masuk ke energinya Taurus, Sagittarius hadir di energi kartu Temperance. Lalu di sini ada kartu Page of Wands, ini masuk ke energinya Leo. Leo terjebak juga. Lalu selanjutnya kita bertemu di kartu The Devil, masuk ke energinya Capricorn. Capricorn ini bisa melekat banget ya energinya, bisa masuk zodiak kamu atau zodiaknya dia. Lalu selanjutnya ada kartu Ace of Cup. Nah, ini cintanya udah terlanjur dalam banget nih 3 zodiak ini, Cancer, Pisces dan juga Scorpio. Wheel of Fortune ini masuk ke energinya Sagittarius. Libra juga terjebak terus dalam hubungan semacam ini, apalagi dia yang berzodiaknya Libra, bimbang banget, gak bisa ngelepasin kamu dan takut patah hati. Selanjutnya kita bertemu di kartu Four of Pentacle, ini juga masih sama, peran utamanya itu antara Libra dan juga Capricorn. Selanjutnya di sini ada kartu Five of Coin, ini masuk ke energinya Taurus. Lalu kita bertemu di kartu Queen of Swords, masuk ke energinya Aquarius. Kita bertemu di energi kartu Moon, masuk ke energinya Pisces. Hermit masuk ke energinya Virgo. Lalu kita bertemu di kartu Page of Cup, ini masuk ke energinya Pisces. Wow, Pisces banyak banget guys. Selanjutnya kita bertemu di kartu Knight of Pentacle, ini masuk ke energinya Capricorn. Lalu kita bertemu di energi kartu Eight of Cup. Eight of Cup ini masuk ke energinya Pisces. Oke, Pisces elemen airnya itu paling kuat ya. Untuk elemen air, Pisces peran utamanya. Ada kartu Three of Swords, elemen udara yang paling kuat itu adalah Libra. Libra juga peran utama dari teman-temannya yang berzodiak elemen udara ya, Libra. Lalu selanjutnya ada kartu Ace of Pentacle, Taurus, Capricorn dan juga Virgo. Namun posisi utama untuk elemen tanah itu adalah Capricorn. Lalu kita bertemu di kartu Four of Pentacle, masih sama energinya Capricorn sahabat kebahagiaan. The Sun masuk ke energinya Leo. Jadi keempat elemen yang paling kuat terjebak dalam hubungan ini. Elemen apinya itu adalah Leo, elemen udaranya itu adalah Libra, elemen airnya paling kuat adalah Pisces, dan elemen tanah paling kuat adalah Capricorn. Dan zodiak-zodiak ini merasakan bahwa dia
susah untuk ditinggalkan kamu karena cintanya udah terlanjur sayang banget sama sahabat kebahagiaan. Itu adalah zodiaknya dia. Lalu untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia ya. Untuk inisial nama, wow, ini rekor nih Kevin baca cinta bersegi-segi sampai 40 menit lebih. Oke, untuk inisial nama ada huruf K, mudah-mudahan bukan namanya Kevin ya. Ada huruf D untuk Delta, ada huruf V untuk Vera, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf M untuk Mama, ada huruf L untuk Luna, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf T untuk Tango, ada huruf J untuk Jamaica, ada huruf O untuk Oscar, dan yang terakhir di sini ada huruf U untuk Ultra. Ini beberapa inisial nama yang terbaca untuk tema kita hari ini. Bisa masuk inisial nama dia atau inisial nama kamu. Ya, point of view-nya Kevin balikan kepada sahabat kebahagiaan ya, tentang kebijaksanaan kalian. Kalau Kevin lihat energi semacam ini karena udah lihat 3 tanjakan, ya Kevin nggak akan pernah mau dong terjebak dalam cinta terlarang. Ya pasti akan Kevin baca dulu alurnya seperti apa. Jika memang ada cinta yang masuk ke dalam energinya Kevin, pasti Kevin baca dulu. Oke, mungkin seperti itu aja ya sahabat kebahagiaan. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Bye-bye, matai masyo.